Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darsin Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Komputer. Perkenalkan, saya Yusuf Hamdani dengan NPM 2022071018 dari Prodi Sistem Informasi. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya, Sistem Informasi Sarana dan Prasarana pada SMKYP 96 Bukit Kemuning berbasis web menggunakan metode waterfall yang dilatar belakangi pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif di SMKYP 96 Bukit Kemuning, kemudian kendala pengelolaan manual, pencatatan berbasis kertas, memakan waktu, rentan kesalahan, keterlambatan penanganan, kesulitan mencari data, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kemudian kebutuhan mendesak akan sistem informasi digital terintegrasi untuk pengelolaan real time, laporan akurat, dan peningkatan transparansi. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, proses pencatatan manual berpotensi tinggi terhadap kesalahan dan tidak akurat, sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian akses informasi sulit dan memakan waktu, memperlambat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, keterbatasan akses informasi oleh guru, siswa, dan orang tua mengurangi kepercayaan publik. Batasan masalah, fokus pada pengelolaan sarana dan prasarana di SMKYP 96 Bukit Kemuning saja, pengembangan sistem informasi berbasis web dengan didukung perangkat keras atau jaringan, analisis data terbatas pada SMKYP 96 Bukit Kemuning dalam periode ataupun tahun-tahun tertentu. Dan yang terakhir, metode pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall. Perumusan masalah yang didapat, bagaimana merancang sistem informasi yang efektif untuk sarana dan prasarana. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi berbasis web untuk mengelola data inventaris. Kemudian apa saja kebutuhan fungsional sistem ini. Kemudian bagaimana sistem ini membantu pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan. Dan yang terakhir, bagaimana tingkat efisiensi dan akurasi setelah implementasi sistem. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk merancang sistem informasi sarana dan prasarana berbasis web di SMKYP 96 Bukit Kemuning, mengembangkan sistem yang dapat mengelola data inventaris, menentukan kebutuhan fungsional sistem, menganalisis efektivitas sistem dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan, dan yang terakhir, mengevaluasi tingkat efisiensi dan akurasi setelah penerapan sistem. Manfaat penelitian terbagi menjadi beberapa. Adapun manfaat untuk sekolah, solusi, peningkatan efisiensi dan pengelolaan bagi siswa, lingkungan belajar menjadi lebih baik. Bagi guru dan staf, akses informasinya mudah. Bagi peneliti dan pengembangan ilmu pengetahuan, kontribusi pada ilmu sistem informasi, pada sistem informasi, referensi penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, bagi pengembang sistem informasi pendidikan, gambaran pentingnya sistem informasi terstruktur dalam pendidikan. Sistem informasi dan sarana prasarana. Apa sih sistem informasi? Yaitu penerapan sistem dalam organisasi untuk mendukung informasi di semua tingkat manajemen. Kemudian memenuhi kebutuhan pemrosesan transaksi harian, mendukung fungsi operasional manajerial dan kegiatan strategis. Dan yang terakhir, sistem informasi sebagai tulang punggung pengelolaan data dan penyediaan informasi yang mendukung seluruh fungsi organisasi dan interaksi dengan pihak luar. Adapun sarana dan prasarana, yang pertama sarana pendidikan, peralatan dan perlengkapan langsung dalam proses pendidikan seperti gedung, meja, alat peraga, buku, dan lain sebagainya. Dan prasarana, komponen tidak langsung yang menunjang proses belajar seperti jalan, halaman sekolah, dan tata tertib. Pentingnya komponen dan bagian dari standar nasional pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya tarik bagi calon peserta didik selanjutnya.
Adapun metode yang saya gunakan dan saya kembangkan yaitu menggunakan model waterfall, pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Yang pertama, analisa kebutuhan rantai lunak, pengumpulan kebutuhan memahami ruang lingkup, fungsi, kinerja, dan antarmuka. Perancangan desain, mendesain sistem berdasarkan kebutuhan fokus pada terstruktur data, arsitektur, prosedur, dan antarmuka. Kemudian penulisan kode atau pengkodean, proses penulisan bahasa pemrograman atau program agar piranti lunak dapat dijalankan oleh mesin. Kemudian yang terakhir ada testing, pengujian menguji kode program untuk memastikan semua pernyataan telah diuji dan diinput menghasilkan output sesuai. Adapun yang harus diperlukan yaitu maintenance atau pemeliharaan, dilakukan setelah digunakan untuk memperbaiki kesalahan dan disesuaikan dengan kebutuhan perubahan. Alat pengembangan sistem atau diagram dan database. Yang pertama ada diagram aliran dokumen DAD, ada dua. Alat grafis untuk menggambarkan aliran dokumen dan informasi dalam sistem manual maupun terkomputerisasi. Dan yang terakhir menunjukkan bagaimana dokumen dibuat, diproses, disimpan, dan didistribusikan. Yang kedua, data flow diagram DFD terbagi menjadi dua. Alat grafis untuk menggambarkan alur data dalam sistem informasi, memodelkan fungsi, pemrosesan, penyimpanan, dan transfer data. Yang kedua meliputi simbol proses, penyimpanan data, entitas eksternal, dan aliran data. Dan yang terakhir basis data atau database. Pengumpulan data informasi yang disimpan dan disusun secara sistematis di dalam komputer, dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir memiliki penjelasan terstruktur atau skema yang menggambarkan objek dan hubungannya. Alat pengembangan sistem, coding dan desain. Pengkodean atau coding, menerjemahkan desain ke dalam bahasa yang dikenali komputer, diuji dengan black box, diverifikasi, spesifikasi fungsional perangkat lunak tanpa diuji, desain dan kode program memastikan fitur, input dan output memenuhi spesifikasi. Kemudian rancangan masukan ataupun input output. Fase krusial yang berfokus pada perancangan antarmuka dan format data masuk. Kemudian data tujuan utama, menciptakan interaksi penggunanya yang efisien, akurat, intuitif, serta memastikan informasi relevan dan mudah dipahami. Rancangan masukan mendefinisikan pengumpulan, pemasukan, dan validasi data. Rancangan keluaran mendefinisikan penyajian informasi seperti laporan cetak, digital, tampilan layar, ataupun notifikasi. Adapun alat pengembangan sistem menggunakan flowchart dan menu. Flowchart program, representasi grafis algoritma atau langkah-langkah logika dalam program komputer, menggunakan simbol standar untuk menggambarkan urutan operasi, keputusan, dan aliran kontrol, dan membantu memvisualisasikan logika program, mudah dipahami, dianalisis, dan dikomunikasikan. Yang kedua, struktur menu aplikasi itu sendiri, yaitu organisasi hierarki opsi navigasi dalam aplikasi, terutama website, berfungsi sebagai peta jalan untuk mengakses fitur dan fungsi sistem. Ada beberapa prinsip penting yang harus dijalankan. Jelas, konsisten, mudah dipahami, efisien, responsif, dan visibilitas. Dan adapun teknik pengumpulan data dan penelitian yang relevan yang saya gunakan dan yang saya temukan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, mewawancarai, dan studi pustaka ataupun literatur. Penelitian relevan terbagi menjadi yang saya temukan ada 3. Sistem berbasis web mampu memberikan kemudahan dalam pengajuan usulan kelengkapan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan dalam penyajian laporan dan penyimpanan data dengan database. Dan yang terakhir, penelitian menggunakan beberapa penelitian menggunakan DFD untuk menjelaskan alur sistem. Kerangka berpikir
yang didefinisikan dasar pemikiran penelitian yang disintesis dari fakta, observasi, dan penelitian sebelumnya. Isinya yang memuat teori, dalil, ataupun konsep yang menjadi dasar penelitian. Permasalahan utamanya, pengelolaan sarana dan prasarana manual tidak efisien, menyulitkan pencarian data dan pelaporan, identifikasi kebutuhan, sistem informasi berbasis web untuk pendataan inventaris, pemeliharaan, pelaporan dokumentasi agar mudah diakses. Kemudian metode pengembangan yaitu menggunakan metode waterfall, pendekatan berbasis objek dengan UML yang bertujuan mengembangkan sistem berbasis web, mempermudah pengelolaan, meningkatkan efisiensi dan akurasi data, menyediakan laporan mudah diakses. Dan hasil yang diharapkan, sistem berbasis web yang efisien dan efektif, pengelolaan sarana dan prasarana lebih terstruktur, pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Tujuan organisasi dan jenis penelitian. Tujuan organisasi pada SMKIP 96 Bukit Kemuning ini yang bersejarah sekolah menengah kejuruan swasta yang berada di Lampung Utara, tepatnya strategis di Jalan Lintas Sumatera, yang berkomitmen mencetak lulusan terampil dan siap kerja dengan visi unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia, berakar pada nilai budaya bangsa, dengan misi meningkatkan mutu pendidikan, prestasi ekstrakurikuler, dan menyelenggarakan pendidikan berakar budaya sambil mengikuti iptek. Jenis penelitian yang saya gunakan, penelitian rekayasa perangkat lunak software engineering, fokus pada perancangan dan pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, saya menggunakan metode waterfall karena sistematis, berurutan, dan cocok untuk proyek dengan kebutuhan jelas. Waktu penelitian yang saya gunakan tepatnya pada bulan Mei kemarin, yang berada di tempat yang berada di SMKYP 96 Bukit Kemuning, ya, dengan populasi hampir seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan seperti siswa, guru, wakil kepala sekolah Sapras, staf TU, dan yang lainnya. Kemudian sampel purposive sampling, ya, seperti wakil kepala sekolah, staf tata usaha, guru, siswa sebagai perwakilan penggunaan fasilitas. Diharapkan memberikan informasi relevan dan umpan balik sistem. Analisis perancangan sistem, metode, kebutuhan, dan analisis sistem. Metode pengembangan sistem yaitu menggunakan waterfall model yang bertahapkan spesifikasi kebutuhan fungsionalnya seperti pencatatan dan penyimpanan data, proses permintaan, pencatatan peminjaman atau kembali, menampilkan laporan. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional berbasis web, antarmuka, ramah pengguna, keamanan login, dan desain responsif. Pada tahap 2, analisis sistem. Sistem berjalan manual, lambat, berisiko kehilangan data, sulit dalam pengelolaan. Sistem yang diusulkan yaitu berbasis website, otomatisasi, mengurangi ketergantungan dokumen fisik, meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Desain antarmuka yaitu desainnya ada halaman login, dashboard admin, form input barang, form pengajuan barang, laporan barang, peminjaman, serta masih ada lagi. Serta tabelnya berisikan ada tabel pengguna, tabel barang, tabel pengajuan, tabel peminjaman, tabel kategori. Kemudian pada proses desain, ya, yaitu flow chart system, menggambarkan alur utama sistem dari login hingga pelaporan. Data flow diagram atau DFD yang berada di level 0, entitas, pengguna admin, proses pengajuan peminjaman, pengelolaan data store. Pada level 1, detail verifikasi pengajuan, proses peminjaman atau pengembalian. Entity Relationship Diagram atau ERD menggambarkan relasi antar tabel dalam database one to many. Implementasi dan pengujian sistem pada tahap 4, pengkodean, yaitu pengembangan sistem sesuai desain dengan tools dan teknologi yang beberapa digunakan seperti PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan yang lain sebagainya.
Kemudian pada pengujian tahap 5 yaitu uji coba sistem yang bertujuan memastikan sistem berfungsi baik sesuai kebutuhan dan bebas kesalahan. Pada black box testing menguji fungsinya berfungsi ya tanpa melihat kode ya. Menguji fungsi sistem tanpa melihat kode. Fitur diuji, login, tambah data barang, pengajuan barang, dan yang lainnya dinyatakan lulus. User Acceptance Test (UAT) menilai kepuasan pengguna akhir. Ya, ada beberapa poin ya dinilai oleh guru, wakil sarana prasarana, staf TU, dan yang lainnya, yaitu kemudahan navigasi 4,5, kesesuaian fitur 4.7, kecepatan akses 4.6, desain tampilan 4.3, kegunaan laporan 4.8 berdasarkan hasil yang telah diujikan dengan hasil sistem layak digunakan. Pada tahap 6, perawatan yang bertujuan menjaga performa dan memperbaiki kesalahan. Kemudian aktivitas perbaikan bug, penyesuaian kebutuhan atau kebijakan, pengecekan secara rutin. Hasil dan pembahasan yaitu pada perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan, pada hardware, komputer, ataupun PC server yang digunakan untuk menyimpan database ya. Minimal kita menggunakan iCore 5 ya atau i5 dengan RAM 8GB, sedangkan komputer klien bisa kita mulai dengan menggunakan Core i3 ya dengan RAM 4GB. Jaringan LAN yang memiliki kecepatan minimal 10 Mbps dan printer untuk memproses output laporan. Adapun software yang bisa kita gunakan menggunakan Windows atau Linux. Nah, aplikasi yang bisa kita gunakan bisa seperti Chrome, Firefox, kemudian ada SAMPP, VS Code, Sublime Text, Bootstrap, dan yang lainnya. Hasil program, ya pada hasilnya program akan memunculkan form login, dashboard admin, manajemen data barang, pengajuan barang, peminjaman, dan pengembalian laporan. Pembahasannya antarmuka ramah pengguna, Bootstrap responsive, alur kerja sesuai prosedur sekolah, integrasi laporan dan otomatis. Keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya UI responsive, otomatisasi proses, laporan cepat, efisiensi meningkat. Adapun kelemahannya sendiri, belum ada notifikasi email, akses terbatas jaringan lokal jika tidak di hosting. Hanya pengguna yang terdaftar yang bisa mengakses. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan, sistem web berhasil mengotomatisasi proses pencatatan, pengajuan, pinjaman, kembali, dan laporan hasil outputnya. Metode waterfall memastikan pengembangan terstruktur. Pengujian black box dan UAT sukses mengkonfirmasi fungsi dan kegunaan, meningkatkan efisiensi administrasi, monitoring real time, dan keamanan data. Adapun untuk sarannya, penambahan notifikasi otomatis seperti ke email ataupun WhatsApp, peran pengguna lebih detail, hosting cloud untuk akses internet, untuk dapat diakses di mana saja, modul inventaris aset tetap tidak berubah-ubah, pencatatan transaksi berbasis QR code. Kemudian pelatihan berkelanjutan untuk pengguna selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.